Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai karunia. Karunia terbesar yang kita dapatkan hingga saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan kita bisa membuktikan dengan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Perintah dalam ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dalam keadaan selain beragama Islam. Kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliau kita dapat ditunjukkan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kesombongan atau takabur dikenal dalam bahasa syariat dengan sebutan al-kibr, yaitu melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain. Orang sombong itu memandang dirinya lebih sempurna daripada yang lain. Bahkan sebagian dari mereka menganggap orang lain itu hina, rendah, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hakikat kesombongan dalam hadis beliau yang tertulis, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Inilah yang membedakan takabur dengan sifat ujub atau membanggakan diri sendiri, silau dengan diri sendiri. Jika sifat ujub membanggakan diri tanpa merendahkan orang lain, sedangkan takabur adalah merendahkan orang lain dan membanggakan dirinya sendiri. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada sebab-sebab yang menyebabkan seseorang hamba Allah bisa menyebabkan adanya timbul kesombongan. Yang pertama adalah sifat ujub, yaitu membanggakan diri sendiri. Ketahuilah wahai hamba Allah, semoga Allah meninggikan derajat bagimu, bahwa manusia tidak akan takabur kepada orang lain sampai dia terlebih dahulu merasakan ujub atau bangga sedikit di dalam hatinya. Sifat ini memandang dirinya lebih dari orang lain meskipun dia tanpa menghina atau merendahkan sosok orang tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan seorang muslim. Yang pertama yaitu sifat rakus dan batil. Kedua yaitu hawa nafsu yang diikuti. Dan ketiga adalah sifat ujub terhadap dirinya. Kedua, hal-hal yang menyebabkan seorang muslim dapat kesombongan adalah merendahkan orang lain. Ketahuilah wahai hamba Allah yang bertawadu, bahwa orang yang tidak meremehkan manusia tidak akan takabur terhadap mereka. Sedangkan meremehkan seseorang yang dimuliakan Allah dengan keimanan mereka sudah cukup menjadikan kita sebuah dosa. Yang ketiga, sifat tarofu atau menonjolkan diri sendiri. Sifat tarofu ini sangat berbeda dengan sifat ujub. Jika sifat ujub ingin membanggakan diri, sifat tarofu adalah ingin menonjolkan diri, baik itu di dalam suatu kelompok atau suatu forum tertentu. Ketahuilah wahai hamba Allah yang bertawadu, bahwa jiwa manusia itu menyukai ketinggian di antara sesamanya, dan disinilah akan timbul sedikit kesombongan yang akan meraba hingga menjadi takabur.
Oleh karena itu, barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, niscaya dia akan mendapati bahwa orang-orang yang sombong pada tiap-tiap kaum adalah para pemukanya, yaitu orang-orang yang memegang kendali dalam berbagai urusan, baik itu maupun dalam lingkup keluarga, baik maupun dalam lingkup masyarakat. Namun, bagi orang-orang yang berakal akan berlomba pada ketinggian yang tetap lagi kekal, yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah serta rahmat yang akan senantiasa diberi kepada dia. Maka disyariatkan kita untuk berlomba-lomba meraih derajat setinggi-tingginya di akhirat yang kelak akan menjadi kekal bagi kita, dan berusaha meninggalkan ketinggian yang di dunia ini yang hanya sifatnya sementara, hina, dan tidak mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, hal-hal yang menyebabkan kesombongan bagi seorang muslim adalah mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa kesombongan itu muncul sebab dari mengikuti hawa nafsu kita pribadi. Bahkan menurut Sayyidina Umar, bahwa jika kita mengikuti hawa nafsu kita sedikit saja, maka itu sudah berdosa atau berlebihan bagi kita. Tertera dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan serta keikhlasan beribadah dalam setiap naungannya, dan dijauhkan dari sifat-sifat sombong yang telah khatib sebutkan, dan mudah-mudahan kita kelak dapat berkumpul di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hingga detik ini kita dapat melaksanakan ibadah menyembah Dia, itu karena hidayah yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan semata-mata karena usaha kita sendiri, dan sebaiknya kita harus memupuk rasa tawadhu yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Hendaknya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada rasanya bangga sedikit pun terhadap pribadi kita masing-masing. Karena jika sewaktu-waktu Allah akan mencabutnya jikalau ada rasa kesombongan di dalam hati kita sedikit pun. Jika kalian merasa bahwa itu tidak akan terjadi kepada diri kalian sendiri, lihatlah kenyataan di luar sana. Ada ribuan bahkan jutaan orang yang dahulu pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir hayatnya mati dalam keadaan berpaling darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhir khutbah kedua ini, kami ingatkan untuk bersolawat pada Nabi SAW, dan barang siapa yang bersolawat pada beliau sekali akan dibalas 10 kali.